Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perkembangan terakhir yang sangat menarik dari kasus Indra Kents, afiliator binary option Binomo. Ya, kasus ini terakhir ini menjadi sangat menarik. Kenapa? Ada kemungkinan, sekali lagi ya, saya cuma bilang ada kemungkinan Indra Kents dibebaskan hari Jumat demi hukum. Lah, kok bisa Pak? Loh, orang dia sudah ditahan, sudah disita asetnya, kok bisa dibebaskan demi hukum? Dengarkan dulu videonya sampai habis baru komen ya. Jangan main sembarang komen seperti bebek dungu gitu ya. Dengarkan dulu video saya sampai selesai ya, jangan panas dulu gitu ya. Saya bikin video supaya Anda cerdas ya. Jadi sekali lagi, Indra Kents ada kemungkinan dibebaskan Jumat ini. Ya, dalam waktu 7 hari ke depan. Ya, nggak sampai 7 hari lah ya. Demi hukum. Kalaunya kenapa gitu. Oleh karena itu, jangan di skip video saya ini, dengarkan sampai habis agar Anda mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Oke, kita lihat dulu ini berita ya. Berita 24 Mei nih. 24 Mei, ya kira-kira belum sampai ya 20 hari yang lalu lah kira-kira ya. 20 hari lebih yang lalu. Kita lihat di Kompas ini, judulnya Masa Tahanan Indra Kents Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari. Artinya sebelumnya Indra Kents sudah pernah diperpanjang penahanannya karena demi penyelidikan dan segala macam gitu ya, pengumpulan barang bukti ya, nggak cukup. Akhirnya dia diperpanjang sekali lagi selama 30 hari. Kira-kira begitu ya. Itu berita Kompas 24 Mei. Nah, di sini dikatakan Bareskrim Polri kembali memperpanjang masa penahanan tersangka kasus penipuan via aplikasi Binomo, yaitu Indra Kesuma alias Indra Kents di rumah tahanan Bareskrim Polri. Catat, kembali memperpanjang, artinya sebelumnya sudah diperpanjang, sekarang diperpanjang lagi, sudah 2 kali diperpanjang ya. Di sini dikatakan, Kepala Biro Penerangan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, masa penahanan Indra Kents diperpanjang selama 30 hari. Adapun perpanjangan penahanan ini dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 252/PNB.2022 tanggal 13 Mei 2022. Terkait dengan perpanjangan waktu penahanan tersangka atas nama Ika, kata Ramadan kepada wartawan Selasa pada 24 Mei lalu. Ya, jadi sudah ditetapkan oleh pengadilan negeri bahwa boleh diperpanjang lagi. Oke? Nah, di sini menurut siapa? Menurut Pak Ramadan ya. Perpanjangan penahanan ini dihitung sejak 26 Mei bulan lalu sampai 24 Juni 2022. Video ini tayang hari Minggu. Berarti nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya 6 hari lagi deh gitu ya. Sampai 24 Juni Indra Kents boleh ditahan. Jadi karena diperpanjang 2 kali sudah maksimal. Jadi sampai Jumat Indra Kents boleh ditahan. Tetapi kalau sampai 24 Juni, sampai 24 Juni berkas-berkas belum P21, belum komplit gitu ya, maka suka atau tidak suka Indra Kents harus dibebaskan demi hukum. Itu sudah diatur oleh undang-undang. Baru tahu? Oke, kita lanjut ya. Ia menambahkan,
perpanjangan ini dilakukan guna memenuhi proses pemeriksaan yang masih belum selesai. Ya memang kan banyak yang harus diperiksa, saksi lah, mungkin klarifikasi barang bukti dan segala macam lah, dan pembuatan BAP dan segala macam ya. Nah, di sini ditegaskan dia ditahannya perpanjangannya di rutan Bareskrim Polri selama 30 hari terhitung sejak tanggal 26 Mei sampai dengan 24 Juni. Tentu hal ini dalam rangka kepentingan pemeriksaan yang belum selesai. Memang diizinkan oleh undang-undang untuk diperpanjang. Jadi dia sudah diperpanjang 2 kali nih. Ya. Kemudian dikatakan, ia menambahkan perpanjangan ini dilakukan guna memenuhi proses pemeriksaan yang belum selesai. Iya, tadilah. Ini kok double ya, saya nggak tahu nih ya. Oke, jadi gunanya untuk memenuhi proses pemeriksaan yang belum selesai. Nah, diketahui Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Februari 2022. Indra Kents ini merupakan influencer, afiliator lah gitu ya, yang lebih orang tahu gitu ya, yang menjadi mitra atau pihak ketiga yang mempromosikan aplikasi binary option Binomo. Ya, kan sudah sering saya bahas juga. Terhadap Indra Kents, polisi sebelumnya sudah 2 kali melakukan perpanjangan masa penahanan. Ya, polisi menjerat Indra Kents dengan berbagai pasal dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta tindak pidana pencucian uang TPPU dengan ancaman 20 tahun hukuman penjara. Oke ya? Jadi dia diperpanjang lagi sampai 24 Juni hari Jumat. Nah, apa masalahnya kalau sampai hari Jumat dokumen-dokumen yang bolak-balik dari Bareskrim kepada kejaksaan itu masih dianggap belum komplit oleh pihak kejaksaan? Sekarang ini masih P19 setahu saya ya. Kalau sudah komplit statusnya P21. Kalau dia tidak kunjung P21 sampai tanggal 24 Juni, maka Indra Kents harus dikeluarkan dari tahanan. Itu sudah diatur oleh undang-undang. Waduh, kok bisa gitu Pak? Nah, maka dari itu kita lihat nih berita yang terbaru. Ini berita hari Jumat 17 Juni ya 2022. CNN memberitakan bahwa korban Binomo ancam demo jika Indra Kents tak segera disidangkan. Nah, agar Indra Kents bisa disidangkan, pertama, seluruh dokumennya yang diserahkan oleh kepolisian kepada kejaksaan itu harus P21, harus dianggap lengkap. Karena pihak jaksa bisa saja menemukan ada dokumen yang belum lengkap. Misalnya, tolong tambahkan bukti ini, saya nggak tahu lah ya apa yang kurang. Tolong saksi itu dimintakan keterangannya lebih lanjut mungkin, saya nggak tahu. Oleh karena itu statusnya masih P19. Oleh karena itu korban-korbannya ini ancam demo jika Indra Kents tak segera disidangkan. Nah, untuk bisa segera disidangkan harus P21 dulu. Lanjut dulu nih ya. Korban penipuan investasi binary option Binomo mendesak Kejaksaan Agung untuk segera membawa Indra Kents ke pengadilan untuk disidang. Para korban berencana menggelar unjuk rasa. Diketahui Kejaksaan Agung baru saja mengembalikan berkas perkara Indra Kents yang diajukan Polri untuk dilengkapi. Jadi Polri mengajukan dokumen-dokumen hasil pemeriksaannya kasus Indra Kents, diperiksa oleh pihak kejaksaan, kemudian dikembalikan karena masih P19 katanya ya. Belum komplit. Nah, dikatakan di sini oleh kuasa hukum korban Binomo yaitu Vincentius Mendrova melalui keterangan tertulisnya Jumat lalu dikatakan korban dalam waktu dekat akan melakukan aksi demo di Kejaksaan Agung untuk mendesak segera berkas perkara dinyatakan lengkap P21. Yang saya katakan tadi, harus lengkap dulu P21 baru bisa maju ke persidangan, ya. Kalau jaksa penuntut umum tidak menyatakan dokumen dari Bareskrim belum P21, sekarang ini kan masih P19. Nah, itu akan bolak-balik saja itu dokumennya, tidak bisa maju ke persidangan. Makanya kuasa hukum korban Binomo ini, Vincentius Mendrova, ya dia bilang kalau tidak segera P21, ya
maka para korban akan melakukan aksi demo. Karena kalau nggak P21 sampai hari Jumat, Indra Kents bisa bebas. Demi hukum, itu sudah diatur. Nah, ada baik dan buruknya ini. Baiknya adalah dengan ketentuan seperti ini, misalnya penyidik tidak bisa lama-lama menahan orang gitu. Kan bisa aja orang dibikin lama gitu ditahannya tanpa disidang-sidang gitu ya. Maka hukum mengatur kalau sudah sekian lama nggak komplit-komplit juga harus dibebaskan gitu. Nah, bagusnya ini sekaligus memberikan tekanan, pressure kepada Bareskrim dan Kejaksaan Agung untuk bekerja secepat mungkin dalam waktu 6 hari ke depan ini. Kalau nggak, Indra Kents harus dibebaskan. Harus itu, hukum sudah mengatur. Makanya bagaimana ini Bareskrim dan Kejaksaan Agung dalam waktu ya nggak sampai seminggu ini harus melengkapi dokumen-dokumen itu supaya P21, supaya jangan ada anggapan atau tafsiran di luaran. Loh, ini sengaja diulur-ulur supaya P19 terus nih, supaya memberikan keuntungan buat Indra Kents. Jangan sampai timbul hal seperti itu. Jadi kalau ada yang masih kurang, sebaiknya antara pihak Bareskrim dan Kejaksaan Agung harus segera melengkapinya. Menurut saya loh ya. Kemudian Vincentius mengatakan korban binomo siap memberikan data atau dokumen pendukung jika penyidik membutuhkan, sehingga berkas perkara itu dinyatakan P21 atau lengkap. Iya, kalau korban dibilang, kamu kurang data ini, kurang keterangan ini. Iya, mereka siap katanya begitu. Ya. Nah, diketahui masa penahanan Indra Kents akan berakhir 24 Juni. Tadi sudah saya bahas ya, hari Jumat ini. Ya, tersangka penipuan trading itu telah ditahan sejak 25 Februari dengan jangka waktu penahanan 120 hari. Ya, hitung aja. Dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan. Pas 120 hari. Pas 120 hari. Setelah itu, kalau tidak kunjung P21, maka Indra Kents harus dibebaskan. Maka supaya Indra Kents jangan dibebaskan demi hukum, nah pihak Bareskrim dan pihak Kejaksaan Agung harus bekerja sama lebih intens lagi supaya dokumennya bisa disebut P21. P21. Sebab jangan sampai masyarakat menduga-duga hal-hal yang negatif, padahal Bareskrim juga sudah bekerja keras dalam hal ini, sita sini, sita situ gitu. Dan saya yakin Kejaksaan Agung juga sudah bekerja secara maksimal, tetapi saya tidak tahu apa yang menyebabkan belum P21. Maka dari itu dalam waktu 6 hari ke depan sebisa mungkin, menurut saya sih ya, mungkin saya salah, pihak Bareskrim dan Kejaksaan Agung membuat dokumen ini jadi P21 sehingga bisa dilimpahkan ke persidangan. Ya, jika tidak, maka Indra Kents terpaksa harus dibebaskan. Sayang kan, sudah kerja capek-capek, masa Indra Kents jadi harus dilepaskan. Nah, dikatakan di sini oleh Vincentius lagi, apabila tersangka binary option ini bebas, maksudnya Indra Kents, maka ini presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Betul sekali. Bareskrim sudah kerja capek-capek gitu ya. Periksa sepuluhan saksi, bahkan saksi ahli, sudah melakukan penyitaan, bahkan mobil-mobil mewahnya sudah dibawa dari mana ya? Dari Sumatera kalau nggak salah ya, ke Jakarta. Kan capek itu kerja gitu ya. Kemudian sudah sita aset-aset, tanah dan segala macam. Gara-gara nggak P21 sudah 120 hari gitu ya, dibebaskan. Kan jadi presiden buruk. Betul sekali, saya setuju. Makanya jangan sampai. Oleh gitu, mari kita bersama-sama mendukung Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung untuk segera membuat dokumen itu P21. Supaya Indra Kents ini jangan sampai seenaknya aja dibebaskan demi hukum begitu. Ya, tapi jika tidak P21 juga, ya terpaksa Indra Kents jadi bebas demi hukum, ya. Oleh karena itu, jangan sampai jadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, apalagi kejahatan digital ini adalah musuh bersama. Menurut kuasa hukum para korban binomo ini, Vincentius, ya. Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penjaksaan Agung,
Ketut Sumedana mengatakan saat ini jaksa penyidik Jampidum Kejaksaan Agung dan penyidik Bareskrim Polri sedang berkoordinasi secara intens terkait perkara Indra Kents. Saya percaya ini, apalagi ini tinggal 6 hari, maka dari pihak Bareskrim dan pihak penyidik Kejaksaan Agung bekerja secara intens, ya. Ini juga katanya dilakukan untuk berkas-berkas tersangka lainnya seperti DS, Doni Salmanan, ya, PT FAP, Fahrenheit lah sepertinya ya, dengan HS sebagai terapor, ya, PT TGK dan PT DPA. Silakan intensifkan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Itu menjadi prioritas kita untuk diselesaikan, kata Ketut, ya. Jadi saya melihat di sini mereka juga akan serius membuat dokumen-dokumen yang diperlukan itu jadi P21 sebelum Jumat. Nah, Indra Kents seperti kita tahu ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana judi online dan atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan atau penipuan, perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang TPPU terkait aplikasi Binomo. Nah, Indra memiliki kaitan langsung dengan Binomo. Ia direkrut untuk menjadi afiliator dan mempopulerkan aplikasi investasi bodong ini. Selain itu, polisi kan sudah kerja keras juga nih menyita sejumlah aset mewah milik Indra Kents, misalnya mobil Tesla, 2 bidang tanah di Deli Serdang, Sumatera, kemudian ada juga beberapa unit rumah di Medan, dan juga menyita tanah yang akan dibangun menjadi rumah mewah di kawasan Alam Sutra, Tangerang. Oleh karena itu, jangan sampai kerjanya penyidik Polri ini yang sudah susah payah menjadi mentah karena dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu tidak kunjung P21. Oleh karena itu, mari kita berikan dukungan yang besar kepada Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung untuk segera melengkapi dokumen-dokumennya menjadi P21. Demikian saja bahasan saya mengenai kemungkinan. Mudah-mudahan tidak ya, kan saya bilang kemungkinan Indra Kents bisa bebas demi hukum jika dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk membawanya ke persidangan tidak kunjung P21 sampai hari Jumat. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.